Software toko grosir versi toko 1B. Untuk mendapatkan installer software toko grosir, kita bisa mendownload dari internet. Salah satu website yang menyediakan adalah indoaplikasi.com. Kita ketik di alamat browsernya www. Selain indoaplikasi.com bisa juga di website lain, misalkan softwareIT.com, misalkan juga indoprogram.com. Nah, misalkan kita download dari indoaplikasi.com. Nah, ini ada software toko grosir, kita klik download. Kita klik itu. Proses pendownloadan. Software toko grosir versi toko 1B. Software toko grosir adalah program aplikasi untuk toko yang mana toko tersebut melakukan penjualan barang dagangan berupa barang dagangan dengan harga grosir atau partai. Jadi beli jumlah banyak, pembeli beli untuk dijual lagi. Jadi untuk toko grosir itu sama dengan toko-toko yang lainnya, kami kira. Cuma bedanya kalau toko grosir ini menjualnya dalam jumlah besar untuk dijual kepada pembeli yang mau dijual lagi. Kita ekstrak installernya yang telah kita download berupa file zip. Kita double klik installernya, kita klik lanjut, selesai. Secara default username-nya master, password dikosongin, langsung klik login atau tekan enter di keyboard. Nah, jika Anda sudah membeli kode registrasi, Anda masukkan ke sini, kemudian akan memanjang, kemudian isikan kode aktivasi, klik register, maka akan full. Ini tidak muncul lagi. Kalau masih versi trial memang muncul ini. Di sini ada tab transaksi dan tab master. Untuk tab master ada menu barang dan seterusnya. Kita jelaskan dulu untuk data barang. Nah, untuk di data barang ini digunakan untuk mendata barang dagangan di toko Anda. Misalkan Anda menjual barang A, barang B, dan seterusnya, Anda data di sini. Kemudian untuk supplier ini digunakan untuk mendata supplier yang mensuplai barang ke toko Anda. Kemudian pelanggan digunakan untuk mendata pelanggan yang melakukan pembelian pada toko Anda. Kemudian back office ada untuk menu import data barang, import data supplier, import data pelanggan, dan seterusnya. Kemudian ada export data barang, export supplier, dan seterusnya. Ada untuk pembuatan barcode. Yang kalkulator. Password ini digunakan untuk merubah password Anda. Misalkan password Anda masih belum Anda ubah, secara default kan dikosongi. Untuk password lama dikosongi, kemudian password baru Anda isikan apa gitu 2 kali, kemudian rubah. Kemudian pengaturan. Di pengaturan ini ada pengaturan data operator, header, footer, dan sebagainya. Untuk pengaturan data operator ini seperti jadi begini, misalkan di toko Anda tidak mempunyai karyawan misalkan.
Anda bosnya, Anda karyawannya, juga Anda sendiri yang mengerjakan, maka username-nya ini cukup satu aja, tidak apa-apa, misalkan master, punya wewenang penuh. Atau Anda ubah nama Anda juga bisa, master ini. Atau kalau jika Anda bosnya, kemudian Anda punya kasir, punya karyawan, bisa Anda buatkan username sendiri. Ini tambah operator. Misalkan Anda punya karyawan, namanya misalkan siapa gitu, misalkan Indah atau siapa gitu. Misalkan dia sebagai kasir cuma punya wewenang untuk penjualan, melakukan transaksi penjualan dan membuka tabel penjualan, dan tidak diberi wewenang hapus. Nah, kalau sudah dibuatkan username baru ini, yang wewenangnya cuma terbatas ini, nanti Pak masternya ada password biar karyawan Anda tidak bisa membuka username master. Nah, ketika dibuka, loginnya apa gitu, master atau Indah. Kalau Indah, dia wewenangnya terbatas, dia tidak bisa membuka pengaturan dan sebagainya, data barang nggak bisa, hanya bisa membuka untuk menu yang Anda centang saja. Penjualan. Kalau Anda loginnya yang master tadi kan lengkap, dicentangi semua. Nah, kemudian ini di pengaturan header ini digunakan untuk menentukan nama toko Anda yang ditampilkan di atas struk. Di struk bagian atas kan biasanya kalau kita beli barang ke minimarket, ke toko apa yang menggunakan komputerisasi, di bagian atas kan ada beberapa baris yang menyatakan identitas tokonya. Atau kalau surat ya biasanya itu disebut kop surat. Ini kalau struk ini headernya, itu header identitas tokonya, misalkan nama tokonya, kemudian baris kedua misalkan alamatnya, misalkan jalan apa gitu. Kemudian baris ketiga misalkan nomor telepon, atau kalau punya website ya alamat websitenya apa, terserah Anda. Kemudian footer digunakan untuk memberi keterangan di bagian bawah nota. Misalkan paling banyak ya, misalkan periksa barang sebelum dibeli. Barang yang sudah dibeli tidak bisa ditukar atau dikembalikan. Atau bisa juga ada rubah gini, beli sebanyak-banyaknya, makin banyak beli, makin banyak hadiahnya. Seperti juga bisa. Tergantung toko Anda ngaturnya gimana, sesuai strategi Anda. Kemudian ini pengaturan ketersediaan editing penjualan. Nah, ini misalkan di toko Anda harganya biasanya kalau Anda menjual suka Anda ubah-ubah harganya. Untuk itu ini diatur, harga penjualan bisa dirubah. Kalau tidak bisa dirubah, biar karyawan Anda menjual barang sesuai harga yang Anda tentukan di kasir penjualannya. Ini di harga penjualan tidak bisa dirubah, seperti itu. Kemudian ini di pembelian ini digunakan untuk mencatat transaksi pembelian pada supplier. Misalkan Anda gulakan gula merah, ini satuannya kilogram, misalkan Anda beli 100 kilogram, misalkan 100.000, maka stok akan bertambah. Stok awalnya kan mungkin hadirnya kan 90, tambah 100 berarti ya di stok di tokonya jadi 190. Dengan penjualan. Nah, untuk penjualan ini digunakan untuk transaksi penjualan kepada pelanggan. Nah, nama identitas pelanggannya bisa kita isikan, bisa tidak. Misalkan pelanggan
beli 10 kg gula merah, isikan. Kemudian totalnya kan 80, misalkan dibayar 100.000. Ini bisa Anda tekan enter. Kalau Anda tekan enter, maka nanti akan menyimpan dan mencetak. Kalau hanya menyimpan saja tanpa cetak, bisa ini tekan F8 di keyboard atau klik juga bisa. Untuk ukuran notanya bisa Anda pilih untuk kecil, sedang, besar, dan sebagainya. Kalau untuk kecil ini seukuran 7 cm kertasnya. Untuk cocoknya untuk mini printer, misalkan Epson TMU220 dan sebagainya. Kalau misalkan Anda punya printer biasa, misalkan Canon IB270, Anda bisa pilih surat jalan atau faktur atau besar ini. Untuk transaksi penjualan nanti akan masuk ke tabel penjualan ini. Untuk cetak ulang tinggal tampilkan di kasir atau double klik juga bisa cetak ulang ini. Untuk lihat detail klik ini. Kemudian kalau mau mengcancel transaksi kita hapus ini. Ini sebaiknya Anda tidak memberi wewenang hapus pada kasir Anda agar tidak melakukan kecurangan dengan menghapus transaksi. Untuk penjualan yang tunai, maka data keuangannya masuk ke kas. Kalau penjualannya tidak tunai, misalkan di sini kan ada pilihannya. Misalkan tidak tunai, misalkan 1 minggu, 2 minggu ini tempo, maka akan masuk ke piutang. Penjualan tadi akan ada laporan penjualan. Ini grand totalnya berapa, labanya berapa. Ini adalah laba kotor. Kalau Anda pengen mendapatkan data laba bersih usaha Anda bisa menghitung manual. Anda hitung pakai kalkulator biasa dari bahan mentahnya ini. Ini kan laba kotornya ini. Misalkan 1 bulan dari tanggal 1 sampai tanggal 31, misalkan laba kotornya berapa, nanti Anda kurangi sendiri untuk dari biaya-biaya ini yang ada data ini. Kemudian Anda dari laba kotor Anda kurangi biaya-biaya, nanti jadi laba usaha. Laba usaha, misalkan Anda bayar pajak, laba usaha dikurangi pajak jadi laba bersih, nanti laba bersih toko Anda berapa. Kalau Anda misalkan pengen tahu laba bulanan, biaya-biaya kan banyak, misalkan ruko Anda misalkan sewa 1 tahun berapa, misalkan 1 tahun 12 juta ya Anda bagi menjadi 12, misal jadinya sewa ruko per bulan 1 juta ya Anda isikan sewa ruko 1 juta, nanti biar ketemu laba bersih Anda. Kalau di sini yang disediakan hanya laba kotor saja, termasuk di sini. Ini grafik omset, grafik laba. Demikian panduan software toko grosir ini. Anda bisa mendownloadnya dari website indoaplikasi.com. Kemudian untuk pembelian lisensi Anda bisa klik cara beli. Untuk software-software yang disediakan oleh indoaplikasi.com ini masuk dalam software pembukuan, bukan software akuntansi. Kalau software pembukuan kan fungsinya untuk mencatat transaksi dan sebagainya tanpa analisis keuangan. Kalau software akuntansi itu selain mencatat juga melakukan analisis keuangan. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.